Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dari seluruh Indonesia, senang pagi ini kita berada di sebuah danau, Danau Singkara. Satu lagi ada di namanya Danau Maninjau. Ini saya ditemani oleh Ustadz Amri. Kali ini sebagai kameraman, itu beliau Ustadz Amri. Dan nanti suatu saat saya lagi yang jadi kameraman. Karena kita berdua ya. Pemandangan ini sangat indah. Sebetulnya saya udah berkali-kali ini membuat video ringkas secara sederhana. Sebelumnya kita ada safari dakwah dengan Ustadz Moko Ginta, lalu kita videokan saat beliau bersafari dakwah ke Sumatera Barat. Kira-kira sebulan sebelum beliau meninggal dunia. Sekarang kita sedang melihat bagaimana indahnya, bersihnya air Danau Singkara, gunung-gunung atau katakanlah bukit-bukit yang tersusun seperti bukit yang berbaris, yang kita sebut dengan bukit barisan sambung menyambung. Luar biasa saudaraku. Maka dalam hal ini tentu kita berharap pertama sekali bahwa alam yang telah diciptakan oleh Allah dijaga dengan sebaik-baiknya, jangan sampai rusak. Nah, kalau sampai rusak, maka diingatkan oleh Allah bahwa zahirul fasadu fil barri wal bahri. Akan ada kerusakan, akan ada bahaya, akan ada kehancuran di atas dunia ini akibat dari ulah manusia. Maka alam semesta ini harus kita jaga. Sumatera Barat bukan memiliki hanya satu danau, lebih. Ada namanya danau di atas, danau di bawah, itu di Alahan Panjang. Kemudian ada Danau Maninjau dan ada Danau Singkara. Mungkin Ustaz Amri ada lagi danau yang lain ya, selain Danau Singkara, Danau Maninjau, ada lagi Danau Talang. Ini luar biasa. Jadi kaya orang Minangkabau ini. Sehingga ketika bersafari berdakwah dengan Ustadz bukan Insan Moko Ginta, Ustadz yang dari Papua ya. Beliau katakan kepada saya, ini kita adakan festival, Ustadz, festival danau. Festival danau di negeri Minangkabau yang meliputi semua danau-danau itu. Oh ya, menarik ini. Tapi belum ada yang berinisiatif maupun yang mewujudkannya. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, negeri kita ini bukan hanya memiliki kekayaan alam, tetapi kekayaan sumber daya. Sumber daya pertama ini adalah apa yang disebut sumber daya manusia. Kita memiliki manusia-manusia yang cukup banyaklah di Sumatera Barat. Mulai dari anak-anak sampai yang orang dewasa, kakek, nenek, dan seterusnya. Semuanya berkumpul dalam suatu komunitas
yang disebut komunitas Minangkabau. Dalam masyarakat Minangkabau tentu ada susunan-susunan masyarakat itu. Ada namanya pimpinan masyarakat Minangkabau yang dipimpin oleh secara adat itu namanya datu atau penghulu. Kemudian warga dari masyarakat sekitarnya yang disebut dengan kaum, kemudian dengan suku, mereka sudah mempunyai tatanan yang rapi, yang tidak goyah. Nah, ketika masyarakat luas melihat bagaimana kuatnya Minangkabau ini, mereka terheran-heran. Seolah seperti bangunan yang rapi, yang utuh, yang sulit untuk digoyahkan. Maka tugas kita sebetulnya ialah menjaga, bahkan menambah kekuatan itu yang sudah rapi, yang sudah tersusun, agar masyarakat Minangkabau ini tatanan budayanya tetap kita jaga. Nah, inilah sumber daya manusia. Namun yang lebih hebat dari itu namanya sumber daya akidah. Sumber daya yang dimiliki oleh keyakinan yang kuat. Keyakinan yang kuat itu sudah turun-temurun. Di Minangkabau dihimpun dalam suatu kata-kata yang sangat indah. Apa Ustaz Amri? Adat basandi sara, sara basandi kitabullah. Sara mangato, adat memakai. Nah, itu sangat kuat sekali. Enggak boleh goyah oleh apapun. Dia bukan hanya seperti batu di karang di laut, tetapi lebih dari itu, menghunjam ke perut bumi, menjulang ke angkasa raya. Oleh karena itu, ketika masyarakat Minangkabau menyebut adat basandi sara, sara basandi kitabullah, ini adalah suatu yang sangat luar biasa kuatnya. Saya pernah memberikan kesempatan atau diberikan kesempatan untuk pembicara dalam suatu pertemuan di Pulau Jawa, di Tasikmalaya. Ratusan ulama-ulama, ratusan tokoh di Indonesia ngumpul di sana. Nah, ketika ada dialog, maka saya minta beberapa menit untuk menyampaikan bagaimana Indonesia dan Minangkabau ke depan. Kenapa saya sebut Indonesia? Itu pasti karena Indonesia ini adalah tanah air kita, negeri yang kita cintai dan kita jaga. Lalu kenapa Minangkabau? Karena Minangkabau itu adalah warisan masyarakat Minangkabau yang perlu kita jaga. Adat basandi sara, sara basandi kitabullah. Sara mangato, adat memakai. Ketika kita jelaskan bagaimana prinsip-prinsip adat basandi sara, sara basandi kitabullah, sara mangato, adat memakai,
nggak ada satu pun yang menghujah. Wah, kalau begitu ini cocok sekali. Adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah, Sara Mangato, adat memakai. Suatu kali saya pergi ke suatu pulau terpencil di Nias. Seperti kita tahu, Nias itu komunitasnya di sana adalah komunitas yang muslimnya sedikit. Nah, pertemuan dengan tokoh-tokoh Nias waktu itu tahun 2014 ya. Ya, Ustaz Amri ya, tahun 2014. Maka ada dialog. Dialognya waktu itu cukup bagus karena hadir beberapa orang camat yang muslim. Hadir juga beberapa kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat yang muslim, dan mereka bukan orang Nias semua, tapi ada dari Bugis, kemudian ada dari Batak, kemudian ada dari suku Jawa yang tinggal di pulau di sekitar Pulau Nias itu ya. Nah, tepatnya waktu itu kita mengadakan acara di Desa Sinoru. Ada dua permintaan mereka di sana. Ustadz, bikinkanlah sebuah pesantren di sini, Ustadz. Waduh, kalau pesantren saya sudah tua mungkin nggak kuat. Saya lagi itu pikiran saya. Dan saya sudah lama berkecimpung dalam pendidikan pesantren atau Islam. Maka saya berpikir fokus saya kepada dakwah, berceramah, bukan lagi membuat pesantren. Karena sudah adalah namanya itu titik jenuh. Saya tidak lagi membuat atau mendirikan pesantren baru atau apa, tidak mengurusnya, tapi saya berdakwah saja. Ketika ada kepala desa masyarakat yang mohon, Ustadz, bikinkan sebuah pesantren di Nias. Akhirnya saya terenyuh, waduh, kalau begitu di dalam hati saya suatu saat nanti saya akan balik ke Nias. Saya akan merintis sebuah pesantren. Akhirnya bersama beberapa sahabat saya, anak-anak muda, ada Ustadz Asrial, ada Ustadz Usmin yang ahli, yang beliau itu keluarga dari Nias sendiri. Maka kita rintiskanlah sebuah pesantren di Rapa-Rapa Melayu Nias. Itu namanya pesantren Bahrul Ulum. Itu usul mereka yang pertama. Usul yang kedua itu jauh lebih menarik. Apa usulnya, Ustadz? Jadikan desa-desa kami, kampung-kampung kami di negeri ini, negeri yang adatnya adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah, Sara Mangato, adat memakai. Supaya negeri ini baik, supaya orang-orang di negeri kami ini beriman dan bertakwa. Waduh, ini tugas yang sangat besar, harapan dan doa yang sangat mulia. Saudaraku, adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah, Sara Mangato, adat memakai. Diimpikan, dicita-citakan, dan diinginkan bukan hanya oleh orang Minang, tetapi terbukti oleh suku-suku lain
yang di luar orang Minang. Jadikan negeri kami, kampung kami, desa-desa kami di sini Ustadz, negeri yang adat basandi sara, sara basandi kitabullah, sara mangato adat memakai, luar biasa. Titik air mata saya waktu itu, bagaimana ini suatu cita-cita yang indah, yang bagus, yang murni, yang hebat. Dan bagaimana kita bisa mewujudkannya. Saudaraku, kita orang Minangkabau ini sudah membuat suatu pondasi yang indah. Pondasi yang betul-betul kuat. Pondasi yang harus kita tetap jaga. Nah, memang orang Minang itu katakan seperti batu. Batu itu ndak lapuk dek hujan, ndak lakang dek paneh. Maka tugas kita itu menjaga. Menjaga negeri ini, menjaga bangsa ini agar menjadi bangsa yang kuat. Minangkabau adalah bagian utama dari pencetus republik ini. Ya saudaraku, seluruh Indonesia ini kita sampaikan bahwa ini adalah fakta sejarah. Jauh sebelum kemerdekaan, bangsa Minangkabau itu adalah bangsa yang suka merantau. Mereka pergi jauh ke negeri-negeri, ke kampung-kampung mencari rezeki, mencari kehidupan. Mereka di rantau itu tidak menjadi beban bagi bangsa lain, tetapi mereka menjadi orang-orang yang membantu masyarakat di sekitarnya. Maka orang Minangkabau itu hobi mereka itu membuat rumah makan. Ya Ustadz Amri ya, di mana-mana mereka bikin rumah makan. Filosofis pertama, dengan membuat rumah makan, orang lain bisa makan dengan enak, makan sepuas-puasnya. Makanya sampai hari ini saudaraku, ketika orang Minang membuat sebuah kedai nasi, rumah makan, restoran dan sebagainya, mereka tidak pernah bertanya berapa bayarnya, enggak ada. Berapa saya harus bayar makan nasi di sini? Tapi silakan masuk Bu, silakan masuk, silakan makan. Ini saya belum ditanya bayarnya. Silakan makan sepuas-puasnya. Sesudah makan perutnya udah kenyang, baru mereka berapa bayar Pak? Yang justru bertanya itu adalah yang makan. Jadi tidak kita yang menanyakan. Ya ini ada teman kita lagi. Ya Pak Tupi ya. Kan tidak ada kita yang bertanya berapa kena Pak. Kan bukan kita yang bertanya ya. Tapi mereka yang bertanya berapa bayar. Andai ada orang yang tidak mampu makan, dalam kesulitan, biasanya di rumah makan orang Minangkabau itu sejak dahulu, orang yang kelaparan tidak punya duit,
maka mereka disilakan makan secara gratis. Ya begitu Ustadz ya. Jadi di rumah makan di negeri kita itu, di kampung kita ada lumbung padi. Katakanlah lumbung beras. Lumbung padi ini bermacam-macam. Salah satu di antaranya itu namanya si tinjau laut. Lumbung untuk si tinjau laut. Laut itu tempat yang luas, orang kemana-mana, datang dari mana. Nah, lumbung ini itu menyediakan bahan makanan untuk orang yang tidak mempunyai bekal dalam kehidupan. Para musafir, para mu'alaf dan sebagainya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Itulah orang Minangkabau. Orang yang memperhatikan manusia yang lain. Mau membantu sesama. Karena itu saudaraku, tetaplah kita menjadi orang Minang yang teguh dalam adat basandi sara. Sara basandi kitabullah. Sara mangato adat memakai. Dari tepi Danau Singkara ini, saya berpesan kepada saudara-saudaraku bangsa Minangkabau. Baik di kampung maupun di halaman. Tetaplah bersatu padu. Satu sama lain saling menguatkan. Jangan saling menjatuhkan. Tetapi ada pepatah kita. Kadang-kadang kita ada perbedaan-perbedaan